yang 2 itu aja. Oh, ada ini. Oke. Nanti dikiranya kita mau demo. Korban selanjutnya. Tapi kalau memang dihitung dari misalkan akses literasi dan lain sebagainya, memang Jogja terkenal dari dulu melahirkan tokoh-tokoh, bahkan pemikir-pemikir. Mungkin itu juga jadi alasan. Gitu. Mereka juga tertib-tertib juga karena mungkin ada program itu loh, kayak biasanya per desa tuh harus ngumpulin segini gitu sampahnya, kayak ada bank-banknya gitu. Orang Padang tuh biasanya tuh kalau ketemu orang gak kenal ya udah. Tapi kalau di sini karena mungkin namanya Jawa ya, tanah Jawa kan ramah-ramah banget tuh. Jadi kan orang nggak kenal aja kadang gitu loh. Iya. Itu sih yang bikin itu kaget. bikin kaget. Iya. Tapi gak wah gini kan? Enggak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Udah. Punten. Gimana pemirsa, selamat siang. Siang ya ini? Oh iya. Gimana kabarnya? Dan mungkin kalian bertanya-tanya kan, aku tuh ngapain di sini kan? Terus ini acara apaan gitu kan? Untuk yang belum tahu, ini acara namanya Punten, membahas tentang isu-isu yang sedang beredar di masyarakat, terutama di kalangan orang-orang Jogja. Oke. Nah, di sini itu, oh, bentar, ada yang pengen in frame ini. Di sini aku nggak sendirian. Aku belum kenalan ya. Oh ya, namaku Dimas ya. Terus nih, aku ditemenin sama sesosok wanita yang lemah gemulai ini. Halo. Sangat menawan bukan di siang? Iya boleh, iya. Gimana, perkenalan dulu dong, perkenalan dulu. Belum kenal aku emangnya ya? Sobat-sobat belum kenal saya? Ya belum dong, ini kan acara pertama. Aku Riza, aku terpaksa nemenin dia sih. Soalnya kalau sendirian kan kayak jomblo gitu ya. Udah gitu aja? Udah gitu aja. Ya, kamu di sini posisinya sebagai apa dong, dijelasin. Harus... Dia sebagai yang tukang angkat ini ya pemirsa ya. Bukan. Saya nemenin kamu aja, jadi aku co-hostnya. Nah. Ya dah. Oke, BTW untuk yang belum tahu tadi ini kan bahas tentang isu kan. Nah, kenapa nih ada spin gak jelas ini? Nah, di sini nanti kita akan nanyain pendapat orang tentang isu-isu yang beredar gitu, pendapat masyarakat gitu. Nah, caranya nanti di setiap nomor ini ada pertanyaan tentang isu-isu. Oke, nah di sini nanti ada pertanyaan. Nah, di setiap nomor ini ada pertanyaan tentang isu-isu yang sedang beredar. Nanti mereka disuruh nyepin. Terus ketika mendapatkan nomornya, disitulah pertanyaannya. Baca. Pada penasaran kan? Selanjutnya gimana? Ikuti terus kami di Punten. Ngomong dong, Punten. Cari mangsa. Itu masih mungkin. Iya. Dapat satu korban. Oke, kita tanya ya. Let's go.
Punten Mas. Punten Mas, minggir kamu. Punten Mas. Ini kita nanya-nanya sedikit nggak apa-apa kan Mas? Boleh. Oke, di sini kita sudah mendapatkan satu narasumber. Ya, bisa perkenalkan dulu Mas diri Anda. Nama saya Beni Warigalit. Ya, asalnya dari mana? Asalnya dari Sleman. Dari Sleman. Ya. Oh ya. Terus kesibukannya sekarang ngapain sih? Kesibukannya sekarang kerja, Mas. Kerja. Kerja apa Mas kira-kira kalau boleh tahu? Jadi tukang parkir. Oh di sini. Oh, tadi Anda itu ya, parkir di sini. Oh, kirain parkir di Bantul kan. Oke. Bukan di Iya. sini. Oke Mas, ini kita udah ada spin. Nah, spin ini Iya. nanti Masnya milih pertanyaan. Bukan milih pertanyaan dong. Nanti Masnya nyepin kan, dapatnya berapa. Nah, nanti di setiap setiap nomor ini ada pertanyaannya. Kami nanya-nanya gitu boleh kan? Boleh. Oh iya. Silahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Udah bukan kayak mau milih door prize ini ya. bukan super deal. Dapat nomor Oke, 2. nomor dua, Oke. Tentang kota pelajar. Nah, ini Mas, saya mau tanya pertama. Kenapa sih milih Jogja sebagai tempat kerja atau tempat belajar gitu? Masnya ini sambil belajar nggak? Sambil kuliah atau gimana? Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah ya? Ya. Oh, berarti relate pertanyaannya. Oke. Apa tuh Mas? Jadi Gimana kok Jawabannya. milih Jogja sebagai kota untuk belajar? Karena fasilitasnya sangat mendukung dan banyak kampus di Jogja. Oh, banyak kampus. jadi pilihannya tuh banyak gitu, nggak cuma satu gitu. Emang sekarang kuliah di mana, Mas? Kuliah di UIN. Oh, di UIN. Oke, UIN banyak Baik sekali ya. ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat Anda tentang Jogja sebagai kota pelajar? Gimana pendapatnya? Menurut saya cukup sesuai ya untuk kota pelajar dengan banyaknya fasilitas seperti kampus dan sekolahan-sekolahan lainnya. Ya mungkin itu sih, Mas. Itu. Oke. Emang Masnya ini agak pekerja keras, selain kuliah juga dia kerja nih. iya kok kamu tahu? Itu kamu istrinya atau gimana ya? Calonku ya Mas. Suami. Oke, pertanyaan yang ketiga, yang terakhir deh Mas, yang terakhir. Gimana? Jogja itu kan identik dengan julukan kota pelajar kan Mas? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu relate? Masih relate itu kota pelajar Jogja? Apakah itu masih relate ya Mas? Sepertinya masih, Mas. Kenapa bisa gitu? Karena ya banyak pelajar yang minat ini. Oh iya, oh maksudnya mungkin dari Sabang sampai Merauke mungkin sebagai kota pelajar gitu. Iya Mas, maksudnya Mas? Blek-blek di sini. Iya, Ya, Jogja. dari Sabang sampai Merauke ada. Oh pasti ya. Oke Mas, gitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Bentar, Gimana? masih ada nih. Nah, karena Masnya udah menjawab pertanyaan, oke kami kasih gift sebagai Tutupi sponsornya. kali. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya, punten. Punten. Kita pindah cari target selanjutnya. Let's go. Ceri terus. Oke, kita Ramai mungkin- sekali ya. Oke, kita cari korban selanjutnya. Cewek-cewek cantik itu gak sih, Dim? Mana yang main poli atau gimana? Jangan. Nah, yang dua itu aja. Oh, ada ini. Oke. Nanti dikiranya kita mau demo. Korban selanjutnya kita samperin. Punten, Kak. Boleh nanya-nanya sebentar nggak? Ya, boleh. Boleh kan? Oke. Target selanjutnya terkunci. Jadi sekarang kita udah sama kakak-kakak cantik. Ya, kita tanyain dulu ya. Namanya Kak? Nama Yana Yana. Asal dari dari Padang. Sekarang tinggal di mana? Di Batian. Batian. Ini kerja atau kuliah di sini? Kuliah. Oh, kesibukannya sekarang kuliah berarti? Kuliah ya. Ada kerja atau lain gitu? Enggak ada. Nggak ada. Oh, berarti pengangguran dan kuliah gitu? Iya, iya benar, Oke. benar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kurang lebih gitu. Kakaknya tanyain. Halo, maaf ya ganggu.
Namanya siapa? Aku Afifah Dari Magelang. Oke, domisili di sini? Di itu Ruangan. Sekarang kesibukannya apa? Kuliah. Kuliah. Oh, kuliah. Ini satu kampus ya? Iya, satu Kampus mana kampus. ya kira-kira? Di Kalau boleh UST. tahu. UST. Oh, UST. Tahu ST kan? Ya. Oke. Oke, di sini nanti saya minta kakak-kakaknya untuk nyepin ini. Roda-roda agak nggak jelas ini. Disepin nanti setiap nomor ada pertanyaannya gitu. Yang akan kita bahas. Oke, silahkan kakak. Apa perwakilan? Iya. Atau mau bareng-bareng atau mau gimana? Langsung. Oke, ya kita boleh digelinding. Oke, dapat nomor 4 pemirsa, kita lihat di sana. Oke, nomor 4 tentang lifestyle ya. Lifestyle pemirsa. Ini adalah isu-isu yang hangat sekali dibicarakan oleh orang-orang sini. Oke, saya tanya ke Kak Yana dulu ya. Apa culture shock yang dirasakan di Jogja? Kalau shock tuh ini apa? Kan saya orang Padang ya. Iya. Kalau orang Padang tuh biasanya tuh kalau ketemu orang nggak kenal ya udah. Tapi kalau di sini karena mungkin namanya Jawa ya, tanah Jawa kan ramah-ramah banget tuh. Jadi kan orang nggak kenal aja kadang gitu loh. Iya. Gitu sih yang bikin Oh itu kaget. bikin kaget. Iya. Tapi gak wah gini kan? Enggak. Mungkin kakaknya Kalau untuk saya sih kalau di Magelang biasanya itu apa namanya? Warmindo kok di Magelang kan kalau di Jogja kan burjo ya. Tapi kok di Magelang itu burjo itu bubur kacang hijau. Jadi kalau Ya. masuk Oh ya, tapi kan emang sebenarnya kan burjo itu bubur kacang hijau kan? bubur kacang hijau yang difermentasi jadi ini bubur yang disuruh Enggak menjadi kok sampai fermentasi lo Anda ini. Tawa kalian? Pikir lucu? Ya? Hah? aduh kacau kali. udah kayak mau buat tempe. Ngapain? Ah nggak jelas sekali ini ya. Ini co-host agak lain. Oke, udah gitu aja. Yang kedua, gimana pandangan tentang fashion di Jogja? Kalau fashion di Jogja, kalau menurutku ya, Jogja termasuk update sih kalau masalah fashion. Update. Jadi kayak bener-bener ngikutin tren yang ada tuh diikutin sama Jogja. Fashionnya tetap berjalan. Berjalan terus. Fashion tetap berjalan. Buat kakaknya. Oh sama gitu aja. Oh, sangat mantap sekali pendapatnya. Besti. Oh iya Besti. Satu frekuensi. Satu Iya, frekuensi. Terus ya, untuk yang terakhir nih, nggak terakhir juga sih. Gimana pandangan tentang living cost di Jogja? Gimana? Kalau living cost termasuk Iya, murah ya. kayak- Apanya? Ya harga, terus Harganya. dari fasilitas, terus dari suasananya juga. Enak sih ya, termasuk murah. Kalau dibandingkan sama yang di Padang ya. Pas sana ya. Oh iya iya. Bandingannya sangat Murah lain banget ya. ya. Gaya hidupnya lebih Iya. murah. Lebih murah, bener-bener. Nah untuk tetangga nih, tetangga Magelang pasti kan sama aja atau emang malah sini lebih murah atau lebih mahal? lebih murah di Magelang sih kalau menurut aku ya. Kalau Lebih di Jogja murah lebih sih. murah mungkin karena di kota ya. Iya, di Saya kota. kosnya dekat di kota tuh. Oh. Heeh. Ya mungkin karena termasuk kota pelajar juga sih ya. Jadi di mana-mana jadi ladang bisnis. Ada pertanyaan nggak Kak? Oke, mungkin karena kakaknya udah menjawab. Oh, dari udah. kami ada gift nih. Tolong tutupi sponsor, tolong tutupi sponsor. Dari sponsor ya, jadi kita ada. Oke dibalik dong. Besok pelaksanaan. Iya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya. Nah, itu dia pertanyaan yang udah dijawab oleh kakak cantik ini. Ya, kita lanjut mencari korban selanjutnya. Tonton terus. Oke, cewek-cewek cantik nih. Serang. Lagi-lagi cewek ya? Lagi-lagi cewek. Dan 2 orang. 2 orang. 1, 2, 3. Punten. Iya, Kak. Maaf ganggu waktunya bentar ya. Boleh nanya-nanya bentar nggak? Boleh. Oke, sekarang kita udah sama kakak cantik ya, Dim ya. Oke, ini mohon maaf namanya siapa? Silma, Kak. Kak Silma. Yang satu? Namanya Caca. Oke, kita Sama Caca. ya sekarang sudah bersama Kak Silma dan Kak Caca. Asalnya dari mana? Dari Bandung. Asal Bandung. Kak Caca? Aku asli Depok.
Kak Caca asli Depok. Kesibukannya sekarang ngapain aja? Baru lulus SMA kak. Baru lulus SMA. Camaba ya? Iya. Oke. Sama sih kak, lagi cari-cari kampus gitu. Oh, udah ada gambaran. Mau cari-cari kampus. Udah ada gambaran mau di mana bukan? Di UIN sih kayaknya. Di UIN aja. Ini kakaknya Ya kayaknya sama aja, soalnya kita bestie. oh, sama aja. Oke. Jadi sekarang di sini rules-nya kita udah ada spin. Nanti spin ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bakal kakak ini jawab. Oke. Pertanyaannya tentang isu-isu yang sedang beredar di Jogja gini kan. Oke. Kalian satu SMA di Jogja kan? Iya. Nah, berarti tahu kan perkembangan gini di Jogja. Oke. Bismillah dulu atau mau tahlilan dulu silahkan. Mungkin kamu aja. Ini langsung ya? Langsung aja. Wow, bulan menggelinding. Oke, dapat nomor 4 pemirsa yang ada di sana. Oke, nomor 4 di sini tentang Kak Dimas boleh bacain pertanyaannya? tentang lingkungan. Nah, di sini nanti saya akan ngasih pertanyaan tentang lingkungan-lingkungan yang ada di Jogja ini ya. Oke, yang pertama, apakah pendapat Anda tentang isu lingkungan di Jogja? Apakah termasuk ramah atau tidak gitu? Atau termasuk asri atau tidak gitu, gimana menurut mbaknya ini? Menurut aku asri banget ya di Jogja dibanding tempat aku tinggal. Terus juga di sini orangnya ramah-ramah, sopan-sopan. Iya. Untuk kakaknya? Di sini aku pernah dengar kalau orang Jawa tuh biasanya ramah-ramah, dan emang aku ngerasain kalau emang di Jogja ini orangnya ramah-ramah gitu kak. Emang kalau di Bandung itu beda atau gimana? Sama sih, ramah-ramah juga, tapi di sini ternyata juga ramah. Iya, kalau di Depok agak keras ya kayak. Lebih ramah sih biasanya. Sebenarnya saya anak Depok sih, jadi saya tahu keras. Agak relate ya. Iya. Baca. Jadi untuk mengatakan orang Jogja ramah itu sangat real karena orang-orang Depok gak jadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pernah menemukan tumpukan sampah di lampu merah gitu, simpel aja. Di lampu merah atau di mana tumpukan sampah kayak yang sebenarnya tuh bukan tempatnya gitu loh. Kalau sejauh ini aku lihat tertib sih ya kalau buat sampah. Oh iya. Bersih lah Jogja. Itu kira-kira di daerah apa? Di daerah mana itu? Di lingkungan mana biasanya? Kota Bersih banget. Oh, bersih malah kota. Iya. Untuk kakaknya? Sama juga bersih, karena mungkin di sini tuh banyak pegawai yang emang ditugasin buat ngambilin sampah ya kak. Jadi tuh kayak setiap pagi tuh udah ada bapak-bapak yang nyapu gitu di mana-mana gitu. Aku ngerasa bersih sih lingkungannya di Jogja. Iya betul. Kalau untuk masyarakat sendiri itu masyarakat di Jogja, kakak-kakak ini melihat apakah suka kebersihan atau menjaga ketertiban selain dari petugas? Iya sih, mereka juga tertib juga karena mungkin ada program itu loh kayak biasanya per desa tuh harus ngumpulin segini gitu sampahnya, kayak ada bank-banknya gitu. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Dimas. Juga pegawai bank sampah. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana dengan macetnya Jogja? Apakah masih wajar atau emang udah di luar nalar gitu? Untuk orang Depok nih, saya kayaknya tahu jawabannya, tapi kita tanyakan. Kalau hari biasa tuh jelas macet ya, karena kan orang pulang kerja, berangkat sekolah gitu. Tapi kalau buat kayak malam, kalau nggak siang tuh udah mulai ini sih, udah nggak terlalu mulai lengang macet. ya mungkin ya. Cuman kalau buat weekend tuh pasti plat B semua ya rata-rata ya. Iya, namanya juga kota wisata ya mungkin ya. Oke, untuk Kak Silma? Saya rasa mungkin saya Bandungnya mungkin bukan yang kota ya, jadi saya rasa di daerah saya nih lancar aja jalannya. Ternyata di Jogja ini kayak padat banget gitu kak, apalagi malam minggu. Itu kayak bener-bener nggak bisa jalan sama sekali gitu, kayak kecil-kecil gitu, semut-semut gitu jalannya. Oh tuh macet banget. Kira-kira di mana itu? Kalau biasanya di
arah Jogja Solo ini, jalan Jogja Solo sampai Malboro itu kayak macet banget sampai Tugunya juga, Kak. Oh iya. Orang-orang pada liburan malam mingguan. Kalian juga malam mingguan ya ceritanya? Oh iya dong jelas. Oke, dah itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Sebelum berakhir nih, nah karena kakak udah menjawab pertanyaan dari kami juga ada gift kecil-kecilan. Kita tutupi sponsornya. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Makasih ya. Terima kasih. Pertanyaan selesai untuk segmen 1 ini. Nah, di segmen kedua nanti kita akan nanyain ke mahasiswa. Gimana Pasti kelanjutannya? Kan? Lanjut. Ikutin aja. Iya. Oke. Balik lagi bersama aku di Punten. Nah, di segmen ini kita punya sesosok wanita baru. Monggo masuk. Oke. Ini dia sesosok wanita. Yang tadi kan agak lain, kalau yang ini lain dari yang lain. Lain gimana tuh? Nah, kenalan dulu. Oke guys, jadi kenalin, aku Ica, temennya Dimas. Jadi di sini kita mau apa nih, Dim? Nah, kita di sini mau lanjutin bahas isu-isu tadi untuk nanyain ke orang-orang. Nah, di sini di segmen ini kita fokus ke nanyain mahasiswa. Nah, Ada berapa mahasiswa nih yang bakal kita tanya? iya nggak tahu, mungkin ada 34 atau berapa kan? Oh my god! Wow! Buset, banyak banget. Iya dong. Kalau penasaran, ikutin terus kami di Punten. Ulang, Punten. Oh belum ah. Tuh ada orang yuk. Kita dapat mangsa pemirsa. Yuk. Punten Mbak. Teman, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Ya, saya mau nanya-nanya ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Target didapatkan. Sik toh, aku sik buka sik. Nah, oke, kembali lagi bersama kita. Nah, di sini kita udah dapat mbak-mbak keren ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan tentang isu-isu yang kayak tadi ya. Silahkan perkenalan. Oke Mbak, pertama bisa kenalan terlebih dahulu. Namanya siapa? Nama aku Rula Hanisha dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Asalnya dari Bekasi. Terus? Kasih. Oh, ini anak UIN ya? Iya, anak UIN. Oh, anak UIN. Iya. Terus sekarang kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya kuliah aja sih Mbak, sama organisasi. Organisasi. Iya. Di UIN semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6 udah mau skripsian ya? Iya, udah mulai nyusun. Widih, tidak seperti anak-anak kita. Masih hahihi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Berarti di Jogja udah berapa lama nih? Kurang lebih 4 tahun. Lumayan lama lah. Lama sekali. Iya, Oke, di sini kita punya spinner kan. Nanti mbaknya tinggal muter gini. Nah, di setiap nomor ini ada pertanyaan ya, tentang isu-isu yang akan kita tanyakan ke mbaknya. Monggo silahkan. Puter ya. Ya. Spin diputar, kita lihat pemirsa di sana langsung mendapatkan nomor 4 yaitu tentang pariwisata. Gimana pendapat kakaknya tentang pariwisata di Jogja? Oke, jadi Jogja ini merupakan daerah yang banyak nih Kak pariwisatanya. Baik dari utaranya Jogja, selatannya Jogja, timur dan baratnya tuh penuh dengan pariwisata. Iya, betul. Jadi kita kalau ke Jogja nih nggak akan bingung Kak. Pariwisata alam sama pariwisata buatannya juga banyak banget. Betul. Kita nggak akan ngangong-ngangong deh kalau di Jogja. Jogja nih bos. Jogja nih bos. Tanya. Pertanyaan kedua ya Mbak. Nah, gimana nih menurut Mbaknya tentang pungli yang sering terjadi di tempat wisata? Kayak contohnya tuh parkir maupun harga makanan yang mahal. Permasalahan. Nah, itu juga permasalahan banget ya Kak. Soalnya kalau dapat pungli kayak gitu, kita jadi malas ke wisata tersebut. Jadi lebih baik tuh punglinya dihilangkan atau pemerintah harus tegas mengatasi pungli itu. Benar-benar banget. Terus langsung tanya lagi. Pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Menurut Mbaknya worth it nggak sih yang dibayar dan fasilitas yang tersedia?
Oke, jadi selama ini aku wisata di Jogja menurut aku masih worth it aja asal kita bisa lihat nih yang bagus yang mana yang dikunjungin gitu. Oke. Pernah ada itu nggak kesan-kesan tentang pariwisata, kesan-kesan tentang apa ya, seru atau nggak enaknya ada nggak? Seru sih pasti, kan aku suka ke pantai nih. Pantai itu kan seru banget ya kalau di sana, tapi nggak enaknya kalau pantainya nggak keurus. Suka banyak sampah nih sekarang di pantai Jogja. Contohnya sekarang di pantai mana, Mbak? Di pantai Parangtritis. Jelas itu. Itu kan destinasi nasional. Iya, itu ramai banget dan sampah ada di mana-mana. Iya benar. Kayak merusak suasana pantainya itu sendiri. Betul ya. Udah gitu aja, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Ya, terima kasih. Oke Mbak, ini nih ada. Ada Sedikit hadiah dari kami karena udah. Awas sponsor, ini bukan sponsor, awas sponsor. Iya. Ya, mari Mbak. Terima kasih. Nah, ini adalah korban pertama kita. Nanti kan untuk korban selanjutnya di Punten. Lagi-lagi Punten. Tuh, ada orang lagi. Yang mas tuh. Oke, target selanjutnya. Mas, Punten. Mas, bentar. Boleh nanya-nanya sebentar nggak? Boleh minta waktunya sebentar ya? Iya, boleh. Iya. Target didapatkan. Oke, kita di sini udah dapat mas-mas keren ini, dapat 2 orang ini ya. Oke, yang bakal nanti jawab pertanyaan yang akan kita berikan. Oke, pertama ya betul. Pertama bisa perkenalan dulu Mas. Ini siapa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ilham. Iya, dari asalnya mana? Saya asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang itu tinggal di mana? Saya ngekos di Demangan. Di Demangan. Oh iya. Untuk Masnya? Masnya siapa namanya? Saya bisa dibilang saya dari Madura dan sekarang tinggalnya di Wahid Hashim Ponpes. Di Ponpes. Kesibukannya apa Mas sekarang? Kesibukannya sekarang sih cuman di tugas akhir aja sih. Tugas akhir. Udah skripsian Mas? Enggak sih, tugas akhir semester 6. 5 menit kemudian. Ini kuliah di mana? Ini sama ya kuliahnya? Ya, gimana? sama. Di UIN ya? Iya, di UIN. Ya. Untuk Masnya kesibukannya sekarang ngapain? Ya paling ngopi, kuliah dan lain sebagainya. Oh iya, benar-benar yang normal sekali dilakukan oleh mahasiswa ya. Nah, oke, di sini nanti kami akan nanyain dengan rule-nya. Ini ada spinner, nanti diputar sama mas-masnya. Nah, di setiap angka ini ada pertanyaan mengenai isu-isu yang sedang terjadi. Monggo bisa diputar. Mas Rafli dulu. Ayo siapa? Ayo. Iya, kita lihat di sana mendapat nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat. Nomor 2. Bentar. Nih. Oh, ya nggak ada habis saya. Berlama-lama kemudian. Nah, di sini nomor 2 tentang kota pelajar. Yang pertama, kenapa memilih Jogja sebagai tempat belajar, Mas? Pertama pertanyaannya, emang siapa yang nggak mau? Kan emang siapa yang nggak mau? Pertama, kenapa memilih Jogja itu secara Jogja ya katanya istimewa gitu. Yoi, terus. Kedua, Jogja memang terkenal sebagai kota wisata gitu. Kita bisa jalan-jalan lah, pusing nugas jalan-jalan dan lain sebagainya. Relate sekali. Itu pertama. Kedua ya karena Jogja masih relatif murah untuk biaya living cost, biasa hidup dan lain sebagainya gitu. Dari mulai makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Istilahnya ya cocok lah buat kaum mendang-mending. Oke. Sangat relate sekali untuk mendang-mending seperti saya ini. Untuk Masnya, kenapa milih Jogja? Mungkin kayak hampir sama kayak Mas Rafli ya, cuman perbedaannya sih emang dari dulu, emang dari kakak sama mbak itu juga sempat di Jogja. Berarti turun-temurun ya Mas? Ya, satu keluarga di sini ya? Iya, ya gitu sih. Dan juga emang dari MTS kan udah di Jogja, jadi emang udah kayak ngerasa kayak Jogja tuh ya udah kayak jadi rumah kedua lah setelah. Oh iya, dari MTS di sini. Oh berarti Masnya ini mondoknya dari MTS ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oh sangat bagus sekali, religius sekali. Lanjut pertanyaan kedua nih. Nah pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian ya tentang Jogja sebagai kota pelajar?
gitu. Pendapat saya terkait Jogja sebagai kota pelajar, karena memang secara survei perguruan tinggi gitu, khususnya yang ada di Jogja, memang sampai ratusan. Oh gitu. iya benar. Banyak kota sekali. pelajar. Kenapa Gitu. bisa namakan kota pelajar ya? Karena memang seperti itu, bisa dikatakan kota pelajar gitu. Mungkin itu sih. Jadi karena banyak perguruan tinggi yang itu ada di Jogja. Nah, oke. Untuk Masnya ada Ya, pendapat lain mungkin atau kayak menambahin ya, ya emang karena kalau kita mulai kota-kota gede kayak ibu kota Jakarta itu kan emang udah fokusnya tentang pemerintahan dan lain-lain ya kan. Apalagi kalau kayak Surabaya itu juga kayak rata-rata banyak industri ya kan. Oh iya, kota industri. Industri. Nah kalau emang kota Jogja ini emang kota gede menurut saya ya, karena yang tadi itu juga emang banyak banget udah survei juga membuktikan ya kan. Oh banyak universitas, dan mungkin juga gara-gara murah emang udah cocok tuh buat kaum pelajar-pelajar gitu ya. Dengan kota pelajar ya. Mendang-mending pokoknya nomor 1. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, pertanyaan terakhir gimana nih, Mas? Ini ada pertanyaan terakhir, yaitu untuk sampai sekarang ini ya, kan Jogja dijuluki sebagai kota pelajar kan. Nah, apakah sampai sekarang masih relate itu embel-embel kota pelajar itu? Oke, baik. Pertama mungkin kalau secara survei itu bisa dikatakan kota pelajar dihitung dari jumlah perguruan tingginya, yaitu masih relate. Tapi kalau memang dihitung dari misalkan akses literasi dan lain sebagainya, memang Jogja terkenal dari dulu melahirkan tokoh-tokoh, bahkan pemikir-pemikir. Mungkin itu juga jadi alasan gitu. Nah, untuk relate atau enggaknya tinggal diukur aja. Sebetulnya hari ini di Jogja forum-forum literasinya masih banyak apa enggak gitu. Oh iya. Tinggal dilihat aja. Tapi yang saya alami, yang saya lihat ya dari toko buku, ya tempat diskusi, forum-forum literasi ya masih banyak sih. Masih banyaknya. Ya, berarti itu. Masih relate ya. Masih relate lah, bisa dikatakan sebagai kota pelajar. Nah, untuk Masnya ada mau nambahin atau enggak? Relate sih Mas. Relate. Karena saya juga kayak beberapa kayak teman-teman di luar sana tuh kayak masih kayak ketika saya kayak ngomong bahwa Jogja, kuliah di Jogja, kayak wah pengen banget, kayak maksudnya kayak kalau dari saya sih gambarannya tuh bisa dilihat dari kayak seberapa minatnya anak-anak muda tuh yang pengen kuliah di Jogja. Oh iya. Nah, itu juga ketika saya ngomong aku kuliah di Jogja, pengen di Jogja. Gitu tuh masih saya tahu. Entah nanti kendalanya, entah mereka nggak terima atau apa, tapi yang jelas kan memang Jogja sebagai kota pelajar tuh emang udah terbukti sih Mas, kayak gitu sih. Mau pertanyaannya Anda? Punya pacar belum, Mas? Alhamdulillah sudah. Mulai lagi deh. Suami. Bahaya. Lain dari yang lain ini kenapa? Yang tadi agak lain, yang ini lain dari yang lain. Yang saya punya dan saya sangat mencintai. Oke. Oh udah nggak ada kesempatan ya? Oke Mas, terima kasih ya Mas. Ya, sebentar ini ada oleh-oleh nih dari kita. Ada nih Mas. Diterima ya. Lihatin dong. Awas ini sponsor. Wah, ini bukan sponsor ya, ditutupin ya. Oke. Sponsor. Sponsornya ya. Jangan sponsor. Ini bukan sponsor. Makasih ya Mas atas waktunya ya. Ya, pembahasan yang sangat menarik sekali dari dua orang tadi ya. Kita ada pertanyaan terakhir sih. Nanti kita masih berburu lagi untuk yang terakhir kalinya. Ikuti kami lagi di Punten. Ada orang coy, ganteng katanya. Ganteng asem. Suami. Next. Punten Mas. Boleh nanya-nanya sebentar nggak Mas? Boleh. Ya boleh minta waktu sebentar ya Mas. Oke. Target lock. Oke, perkenalan dulu Mas. Namanya siapa, Mas? Nama aku Akmal. Asalnya dari? Asal dari Karawang, Jawa Barat. Sekarang kesibukannya apa, Mas? Kuliah sama organisasi. Kuliah di UIN juga ya? Di UIN, betul. Itu sekarang tinggalnya di mana Mas? Di Imogiri Timur, Jetis kebetulan. Oh, Jetis. Agak jauh lumayan. Kok sama, saya juga di situ. Oke. Luar biasa. Tetanggaan ya berarti? Enggak dong, enggak. Beda ya, beda. Oke. Nah, di sini Mas, kita punya pertanyaan tapi nanti Masnya nyepin dulu. Nah, di setiap nomor itu nanti ada pertanyaan tentang isu-isu yang akan dibahas. Udah paham nggak Mas? Baik. Nah, silahkan menyepin.
Iya, spin diputar, kita lihat pemirsa di sana, kita lihat nomor berapa yang didapatkan, nomor 2, surprise. Nah, nomor 2 ini tentang lifestyle. Lifestyle. Nah, pertanyaan pertama nih, yaitu tentang culture shock Masnya yang dirasakan di Jogja. Wah, apa? Banyak yang dirasakan di Jogja ya culture shock. Terutama pada ini kalau misalkan kita lagi jalan terus nanya ke orang ya, yang diarahin itu mata angin. Iya, bener pusing banget. itu. Pulang kidul. Aku juga nggak paham sih itu. Aku nggak biasa kayak gitu soalnya. Iya, Mas. Pusing itu bikin Iya, pusing. orang Jogja emang kulturnya sangat asik-asik emang gitu. Terlalu etnik gitu. Ada lagi nggak? Ada culture shock lain nggak kira-kira? Mungkin ramah-ramah ya orang. Oh iya, ramah. Ramah-ramah santun. Emang kalau di tadi Karawang ya? Iya. Di Karawang itu emang beda atau gimana? Ya karena mungkin udah masuknya apa ya, kebanyakan orang luar ya, jadi agak-agak gimana ya, agak cuek lah. Iya, Kalau di sini masih ramah. mulai itu ya, diam-diam sendiri ya, privasi lah yang. Sendiri nggak tuh. Oke. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Apa tanyain nih? mah. Oke, aku mau nanya ya Mas, gimana pandangan tentang fashion yang ada di Jogja nih? Fashion bro, lihat-lihat fashionnya ini. Keren nggak sih, Mas? Jogja. Iya, tahan dulu. Fashion Jogja keren-keren ya sekarang, bagus tuh. Ada apa ya? Udah keren-keren pokoknya ya. Udah keren pokoknya. Pokoknya keren dah gitu aja. 11-12 pokoknya sama Bandung pokoknya. Wih, berarti Bandung tuh apa kiblat fashion atau gimana kok harus 11-12? Kayaknya iya ya kiblat fashion ya. Kayaknya keren-keren juga di sana ya. Iya, oke sama ternyata pokoknya keren intinya ya. Oke, Oke. pertanyaan terakhir nih. Mana tadi? Oh ini. Itu loh yang Gimana pandangan Masnya tentang living cost di Jogja ini? Living cost tentang apa? Tentang biaya, terus dari fasilitas, terus dari suasananya juga gitu. Kebetulan saya belum pernah, cuman yang saya dengar belum pernah tuh maksudnya gimana? Gimana Mas? Saya nggak ngekos lah. Terus? Saya nggak ngekos. Terus? Cuman yang saya dengar living cost itu kos eksekutif lah. Bagus-bagus. Padahal kos bagus. saya. Bagus-bagus ya dengarnya. Bagus banget itu. Itu Masnya dengar dari teman-teman gitu ya? Iya, Bagus-bagus ya. Dengar dari teman-teman. Kira-kira yang berapaan itu yang bagus-bagus katanya tadi? Yang berapa ya? Yang 1 juta kali ya? Wah, sombong amat. Aduh, kita yang 500.000 mampus. Oke. Terus untuk gimana Mas? Ya fasilitas dia kan nggak tahu, dia kan nggak ngekos gitu toh. Maaf ya Bang. Ini ada tanya lagi untuk itu harga-harga di Jogja, harga makanan, harga kebutuhan gitu gimana? Ya untuk harga makanan dan lain sebagainya bahan pokok lah, standar lah Jogja. Standar. Ya, cuman ya nggak sesuai sama UMR sih. Wow, nyinggung UMR pemirsa. Oke. Apakah Masnya ada pesan-pesan buat teman-teman gitu? Teman-teman. Ya, mungkin tentang Jogja mungkin. Pesan kesannya mainlah ke Jogja, yang di luar Jogja main ke Jogja, lihat keindahan Jogja. Waduh, indah nggak tuh? Oke, makasih ya Mas. Itu aja pertanyaannya. Ada nggak? Oke Mas, karena Masnya udah manis, aku mau kasih coklat buat Masnya. Awas sponsor, bukan sponsor, tolong bukan sponsor. Oke. Makasih ya Mas. Mas. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Kesimpulannya Kak, gimana tentang orang-orang tadi? Apa ya? Oh my god! Wow! Kesimpulannya tidak ada kesimpulan karena kita akan lanjut di episode selanjutnya. Tonton terus kami di Punten. Pocong asem.